Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih bisa hadir pada kajian rutin kita ini, masih kita membahas seputar fikih munakahat berkaitan dengan persoalan pernikahan dan seputar hukum kekeluargaan atau seputar hukum keluarga. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih meneruskan bab masalah hak seorang istri yang mestinya ditunaikan oleh seorang suami. Kemarin kita sampai pada nomor yang ketujuh, yaitu bahwa seorang istri punya hak ketika ia berbicara tentang sesuatu, menyampaikan tentang sesuatu, ia punya hak apa yang dibicarakan oleh sang istri itu didengar oleh suaminya. Kemarin kita membaca satu cerita yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah pada suatu malam sebelum keduanya tidur. Aisyah ini menceritakan kepada Rasulullah, yaitu satu cerita yang sangat panjang. Aisyah menceritakan dalam riwayat tersebut terkait ada 11 orang kaum wanita yang mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang. Mereka sepakat untuk saling menceritakan tentang kondisi suami mereka masing-masing, dan mereka sepakat untuk tidak ditutup-tutupi 11 orang ini. Maka Aisyah menceritakan, orang yang pertama bercerita demikian. Orang yang kedua bercerita demikian. Dan kemarin kita sampaikan, kalau itu dibukukan, cerita itu bisa tidak kurang dari 5 halaman, ya, 5 halaman bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa jadi melar, jadi berhalaman-halaman. Ketika Aisyah bercerita kepada Rasulullah tentang cerita yang cukup panjang, ketika itu Rasulullah tetap mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling darinya, dan Rasulullah tidak memotong pembicaraannya sampai Aisyah itu bercerita selesai, baru kemudian Nabi menimpali tentang ceritanya tersebut.
Ini saya membaca riwayat ini betapa Rasulullah SAW ini menjadi panutan yang luar biasa. Barangkali di antara bapak-bapak ketika istrinya bercerita tentang sesuatu, baru dapat 2 halaman sudah ambok wis to ngomong wae ora sayang po sampean nggih misalnya. Nah ini pembicaraan yang baik, khiwar ya, pembicaraan yang baik di antara suami dan istri, komunikasi yang baik. Kemudian yang ke-8 terakhir kemarin kita bahas, ini yang ke-8 ini penting. Ayyaghuddu tarfu an ba'di akhta'iha ma lam yakun fihi ikhlalu bi syar'illah. Yang ke-8, seorang istri berhak untuk dimaafkan sebagian kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Artinya dalam rumah tangga ini sesuatu yang niscaya ada di antara keduanya yang khilaf, berbuat salah. Ada kalanya sang suami yang berbuat salah ya di mata istrinya. Misalnya kalau makan di ruang makan, ya piringnya selesai makan tidak bawa ke tempat asa-asa. Nanti buka toples ada kerupuknya, toplesnya tidak ditutup kembali. Suami bawa handuk, bawa ke kamar, tidak dikembalikan kembali. Kemudian pakaian teng cerantel pirang-pirang, istrinya tanya, iki serek kumbah endi ra usah seh resik kabeh katanya. Ya. Artinya ketika masing-masing berbuat salah itu sesuatu yang niscaya tidak bisa dipungkiri. Maka seorang istri itu punya hak untuk dimaafkan sebagian kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan tanpa menggunakan sebagian, selama malam yakun fihi ikhlalu bi syar'illah. Selama kesalahan-kesalahan itu bukan perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dalam rumah tangga, dinamika rumah tangga ini demikian dinamis. Masing-masing antara suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya sangat mungkin berbuat salah, berbuat khilaf. Maka ketika seorang istri berbuat salah, seorang suami mestinya bisa memaafkannya, tidak kemudian menempatkan istrinya dalam pandangannya selalu salah terus. Kebalikannya, seorang suami juga begitu, tidak kemudian di mata istrinya selalu salah. Karena kalau memang mau dicari-cari kesalahan itu akan selalu ada. Dan sakinah, kedamaian dalam rumah tangga ini akan terwujud ketika kemudian bisa saling memaafkan. Wa ila hadza yarsudun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, ya, demikianlah yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau mengatakan la yafrik mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci, menyalahkan kepada mukminah yang lain. Kalau ini dalam bingkai rumah tangga, maka bisa dimaknai janganlah seorang suami membenci, ya, menyalahkan kepada istrinya terus-menerus. Kenapa? In kariha minha khalqan radhiya minha akhar. Karena ketika seorang suami itu tidak menyukai salah satu perangai di antara perangai-perangai yang dimiliki oleh istrinya, barangkali ada perangai yang lain yang suaminya menyukainya. Misalnya, wah istri saya itu John, kalau masak terong, wah paling ndak enak. Saya paling ndak senang kalau masak terong. Tapi kalau masak kangkung, wah enaknya luar biasa. Wah istri ini kalau dia berdandan, ya, kalau pakai
celak jan nyuweni tenan, ya, nyuweni tenan misalnya. Nganggo kudung tarik medun, ya, kemudian setelah tarik turun, tarik naik lagi, tarik minggir, ya. Tapi nek ora dikancani, yo delak-delik misalnya. Wis kalian, ini sesuatu yang manusiawi. Rasulullah mengatakan begitu, janganlah seorang suami, ini untuk kita semuanya, untuk saya, untuk ibu bapak sekalian, janganlah di antara kita itu ketika membenci pasangan kita satu perangai menjadikan perangai yang lain dibenci semuanya. Karena bisa jadi ketika kita tidak menyukai salah satu perangai, maka kita ridho dengan perangai yang lainnya. Wah, istri saya itu kalau ngomong panjang sekali, tapi lumayan kalau ada orang galak ke tempat kita tidak berani. Lihat istri keluar sudah ngepir mau pergi. Ini kan perangai yang lain. Dan itulah saling melengkapi. Maka sekalian, saya lupa kata-kata mahfudhot dalam bahasa Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya beri kekurangan pada seseorang atas suatu perangai, maka sungguh Allah memberikan kelebihan pada perangai yang lain. Ketika satu sisi itu dikurangi, maka sisi yang lain itu Allah akan memberikan kelebihan kepadanya. Ibu bapak, ya, kita bisa melihat misalnya ketika seseorang, mohon maaf, Allah beri kekurangan, ya, seorang atau seseorang tidak bisa melihat. Ketika dia tidak bisa melihat, Allah lengkapi dengan yang lain apa? Ketajaman pendengarannya luar biasa. Ketika ada seseorang yang, mohon maaf, tidak bisa melihat, ternyata Allah berikan kelebihan pendengarannya luar biasa. Langkah kaki orang satu kampung itu hafal semuanya. Teplok. Wah, kayak Lek Matsuito misalnya. Gedebuk. Wah, kayak Kang Sahro misalnya. Ini kan diberikan kelebihan yang lain. Demikian juga, ya, perangai kita masing-masing, antara seorang suami dalam penilaian istrinya, seorang istri dalam penilaian suaminya. Maka sabda Nabi ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. La yafrik mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin, seorang suami, jangan ketika membenci istrinya, kebenciannya jangan total. Karena ketika tidak suka pada satu perangai, maka sungguh ada perangai yang lain yang disukai oleh suaminya. Dan ini juga berlaku atas seorang istri kepada para suaminya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ibu bapak rahimakumullah, alla yu'dhiha bidorbiha fi wajhiha au takbihiha. Yang ke-9, hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh seorang suami adalah seorang suami hendaklah tidak menyakitinya. Seorang suami hendaklah tidak menyakiti istrinya bidorbiha, dengan memukulnya. Ini untuk kita semuanya, terutama kita hindari betul. Seorang suami, ya, para bapak sekalian, sebisa mungkin jangan, apa bahasa Jawanya, ringan tangan itu apa namanya? Apa? Cengkiling. Kok cengkiling? Nah, cengkiling niku medeni, ya. Pelak-pelek begitu, ringan tangan. Kenapa? Ini ada ayat tersendiri yang menjelaskan tentang ini. Seorang suami mestinya tidak memukul istrinya, apalagi memukulinya. Kalau memukul mungkin hanya sekali, tapi kalau memukulinya bisa berkali-kali. Tidak memukulinya fi wajhiha, terutama pada wajahnya. Au takbihiha, atau menjelek-jelekannya. Ya, kalau sekedar gurau itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian sampai menjelek-jelekan terkait tentang fisiknya, terkait tentang ini,
sebisa mungkin tidak diucapkan oleh seorang laki-laki. Ya, tidak kemudian membuat tamsil seperti Rasulullah, karena Rasulullah itu menyebut salah seorang istri beliau dengan pipi yang kemerah-merahan, lalu beliau menyebut dengan Khumaira misalnya, wahai yang kemerah-merahan. Ini tidak kemudian ketika seorang suami, mohon maaf misalnya istrinya ya pendek, gede, ya hitam, kemudian sumpel bom misalnya, ini kan takbih, ini kan menjelek-jelekannya. Maka ini yang ke-9 ini adalah ya hak seorang istri itu untuk tidak dipukul, terutama wajahnya, atau kemudian menjelek-jelekannya. Apa alasannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wala tadribal wajhi, wala tadribul wajhi, wala tuqabbih, dan jangan sekali kalian memukul wajah istri kalian. Memukul wajah itu apa bahasa Jawanya? Ya, kalau mulut apa namanya? Napuk. Memukul wajah yang sering langganannya kan di situ. Ya, karena istrinya bicaranya banyak. Kemudian suaminya ya telapak tangannya melayang puk tepat di mulutnya. Ibu bapak, ini wanti-wantinya Rasulullah, wanti-wantinya beliau. Beliau mengatakan wala tadribul wajha, janganlah kalian memukul wajah, jangan memukul wajah istri kalian. Wala tuqabbih, dan jangan kalian menjelek-jelekannya, ya, baik terkait tentang sifat, tentang fisik, tentang keturunan, tentang apa lagi, ya, tentang asal daerah, tentang pendidikannya, tentang macam-macam. La tuqabbih, jangan kalian menjelek-jelekannya, kecuali kalau hanya sekedar gurauan. Ini kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang ya manusiawi kan, guyon-guyonan. Itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam hati. Tetapi ketika dalam kondisi kemudian agak apa namanya agak bersih tegang, kemudian menjelek-jelekannya tentang sifatnya, tentang fisiknya, atau barangkali tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang nasabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti agar itu tidak dilakukan, karena ini akan berpengaruh pada tujuan ya pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah beliau mengatakan, la yajlidu ahadakum imra'atahu, janganlah salah seorang di antara kalian wahai para suami memukul istrinya jaldal abdi, sebagaimana kalian memukul budak kalian. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istri kalian seperti kalian memukul budak kalian. Jadi memperlakukan istri itu seperti budak. Mukuli itu seperti memukul budak. Thumma yujami'uha fi akhiril yaumi, sementara nanti di malam hari kalian mengumpulinya. Ini kan tidak konsisten kan. Kalau istilah sepak bola kan orang sportif ya. Tadi siang dipukuli, kemudian malam harinya dikumpuli. Ini kan tidak sportif ya. Dan ini bukan akhlak yang baik. Rasulullah mengingatkan itu. Ibu bapak, walam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam darraban lin nisa. Ya, Aisyah nih yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
tidak pernah sama sekali memukul istri-istri beliau. Istri beliau berapa sekalian? Wah, tidak bisa menebak ini. Jawaban yang selamat itu banyak, ya kan? Selamat itu rasalah, ya. Seperti ditanya sesuatu tidak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Ya, Aisyah itu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sekalipun, satu kali pun memukul istrinya. Beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun. Ini yang cerita Aisyah. Beliau mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya meskipun hanya sekali. Belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul pembantunya meskipun hanya sekali. Wala imra'atun, dan belum pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul istrinya. Illa wala darba biyadi syai'an qattun, beliau tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul keluarganya, istrinya, ya, kemudian pembantunya meskipun hanya sekali. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali beliau pernah memukul dengan tangannya ketika beliau berjihad di jalan Allah. Ketika berperang ya harus memukul, ya, berhadapan dengan tentara kufar, ya, sana sudah bawa pedang, prasido aku mesake, itu bukan perang namanya, ya, karena ketika menggunakan tangan untuk memukul itu hanya ketika dalam peperangan. Tetapi kepada istrinya, kata Aisyah, belum pernah sekalipun, ya, beliau itu memukul istrinya. Ini Bu sekalian, ini jadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Kita tentunya jauh, ya, dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita belum pernah memukul istrinya, kita pertahankan. Kalau kita belum pernah memukul istri kita sekalipun, kita pertahankan sebisa mungkin sampai apa orang Jawa mengatakan kaken, apalagi ninen, nah, sebisa mungkin tidak menjatuhkan tangan kita kepada istri kita. Jika kemudian kita pernah melakukannya, kita bertaubat kepada Allah. Waktu semoga Allah memanjangkan usia kita minta maaf kepada istri kita. Kalau istri kita minta maaf, ya, aku njaluk ngapura ya, binganane ki tau kempelak sampean, ya ora apa-apa tak ngapura asal sampean nekoke bakso, ya belikan saja. Ya. Artinya apa? Ketika itu sudah terjadi, kita beristighfar kepada Allah. Karena memang Rasulullah mengatakan apa? Kullun nas khati'un, kan begitu. Semua manusia itu berpeluang pernah melakukan dosa, kesalahan. Tetapi apakah kemudian orang yang berbuat salah itu buruk? Tidak. Nabi mengatakan wa khairul khati'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yastaghfirun, orang yang mau untuk memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah jika itu dosa kepada Allah, lalu menyelesaikan urusan itu kepada manusia jika itu berkaitan dengan manusia. Artinya ibu bapak, ya, rumah tangga kita itu kan dinamis, ya, ada banyak dinamika, ya sudah kita jalani saja. Ketika memang kemudian kita pernah melakukan kesalahan, ya saling meminta maaf. Kemudian ada komitmen untuk tidak mengulangi dan saling mengingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan. Kenapa? Karena kita berharap bahwa keluarga kita di dunia itu keluarga kita juga nanti di akhirat. Jangan kemudian mengatakan, wah saya jangan sampai di akhirat ketemu dengan istri saya, wis bosen pokoknya, jangan.
Ya, karena bagaimanapun istri di dunia itu ketika nanti di akhirat itu akan menjadi istrinya yang terbaik di antara bidadari yang ada. Itu kata Rasulullah. Para bapak ya punya istri, ketika kemudian nanti di akhirat Allah pertemukan, maka istri kita itu akan lebih baik dari para bidadari yang ada di surga. Kenapa? Karena istri kita pernah punya kesempatan beramal soleh ketika di dunia, dan itu yang akan menjadi kelebihan ya para istri itu dibandingkan para bidadari yang memang diciptakan khusus untuknya, diciptakan di surga nanti. Maka istri akan menjadi lebih baik. Maka ya para istri ndak usah kecil hati. Tidak bisa beli skincare yang mahal ya ndak apa-apa ya. Sok nang kono kincelong dhewe kan itu ya. Tapi kalau ada biaya ya ndak apa-apa. Ini sekalian ya terkait tentang hal itu. Faidah, ada satu catatan yang perlu menjadi catatan kita. Darbaz zaujati masyru'un idza nusizat ya au nasazat wa tarakat ta'ati zaujiha 'ala nahwil ladzi fi qouli ta'ala. Ibu bapak begini, pada prinsipnya seorang istri disyariatkan untuk dipukul oleh suaminya ketika istri itu melakukan pembangkangan dan meninggalkan ketaatan kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik. Ini kaidah. Jadi pada prinsipnya seorang suami memukul istrinya ketika istrinya itu melakukan pembangkangan kemudian tidak mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang baik, pada prinsipnya adalah boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallai takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah, dan wanita-wanita, istri-istri kalian yang kalian khawatirkan ia melakukan pembangkangan, ya, melakukan pembangkangan istri, maksudnya di sini ketika sang suami mengajak istrinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian sang istri itu membangkang, Allah katakan ini tahapannya. Tidak kemudian langsung plek, itu tidak. Allah katakan pertama fa'idhuhunna, pertama nasihatilah mereka dengan nasihat yang baik. Wahai para suami, jika istri-istri kalian melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka. Satu, ketika nasihat itu sudah diterima, selesai. Tidak usah diungkit-ungkit kembali. Jika nasihat itu sudah diterima, istrinya misalnya keluar rumah dengan membuka aurat misalnya, diingatkan, aja ngono kuwi, dhewe iki urip nang donya nganut aturane Allah Ta'ala. So, misalnya diingatkan, nek nang kitab Imam Zahabi kae, nek ana wong metu ngomah ngono kuwi ora kudungan sok digantung rambuté misalnya, aku ngelekke supaya aku karo sampeyan ketemu nang swarga. Dinasihati dengan nasihat yang baik.
Jika nasihat yang baik itu sudah diterima, ya sudah selesai. Tidak kemudian perlu diungkit-ungkit kembali. Karena memang pada prinsipnya demikian. Wahjuruhunna, jika kemudian diberi nasihat ternyata ya nasihat itu tidak digubris. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madhaji, kata Allah Ta'ala, pisahkanlah tempat tidurnya. Ini tahapan yang kedua. Tahapan pertama itu dinasihati terlebih dahulu. Tidak ketika istri melakukan pembangkangan misalnya langsung kemudian dipukul. Pertama dinasihati dengan nasihat yang baik. Jika dinasihati belum bisa, barangkali cara menasihatinya yang kurang pas, diulang kembali. Jika sudah diulang-ulang ternyata tidak ada perubahan, langkah kedua adalah pisah ranjang, tapi masih dalam satu rumah. Apa tujuannya? Tujuannya ini bukan jengkel-jengkelan, tetapi ini menimbulkan efek jera. Ini yang kedua. Jika pisah ranjang ya tetap tidak ada dampak, orang ngefek begitu, tidak ada dampaknya, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Tetapi pukulan di sini ada pukulan dalam rangka mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan atau pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang mendidik. Ibu bapak ya kan pernah membaca kisah Nabi siapa yang terkena penyakit kulit itu? Nabi sinten? Nabi Ayub ya, ketika istrinya menjauhinya, beliau kan punya sumpah untuk memukuli istri-istrinya dengan sekian kali. Dalam satu ceritanya ya, kemudian kalau dipukul sekian kali kasihan, maka ia pun mengumpulkan beberapa lidi ya. Iki nek dipukul ping 500 kan bonyok misalnya. Sudah kumpulkan saja lidi sejumlah 500, dibentel, ditaleni, diikat, lalu dipukulkan sekali, piok begitu. Karena sudah sumpah. Ini ada seperti ini viral nanti kayak ketopraan, ya. Kayak drama saja. Artinya apa? Wadribuhunna, ini pukulan di sini pukulan dalam rangka mendidik, mengarahkan, bukan pukulan untuk menyakiti. Tahapannya 3 itu. Kalau melakukan pembangkangan ya, menyimpang dari syariat Allah Ta'ala, suami berkewajiban untuk mengingatkan mereka, dinasihati. Jika kemudian tidak ada dampaknya, pisah ranjang. Jika itu tidak ada dampaknya, baru kemudian dipukul. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihin nasabila. Jika mereka sudah mentaatimu, maka kamu tidak perlu mencari jalan lain. Tahapan-tahapan tadi ya itu dilakukan. Kalau dinasihati ternyata sudah ada efeknya, ya tidak usah sampai bisa ranjang, cukup nasihat saja. Ya, ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tadi. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguh Allah Ta'ala itu kana 'aliyan, zat yang maha tinggi, kabira, dan zat yang maha besar. Wadharbu fi hadil ayati lahu thalathatu dawabit. Ibu bapak sekalian, memukul dalam hadis ini ada 3 ketentuan. Kalimat memukul di sini ada 3 ketentuan. Pertama, ayyakuna ba'da adamil jadwil wa'dhi wal hijri fil firas. Pertama, pukulan itu bisa diterapkan manakala nasihat dan pisah ranjang tidak ada efeknya. Ini dawabit, ketentuan.
Jadi memukul itu dilakukan, pukulan itu diberikan ketika ya langkah pertama dan langkah kedua itu tidak ada pengaruhnya. Maka ada beberapa sahabat ya, itu yang di rumahnya itu ada tertempel ada 3 barang. Satu rotan, yang kedua handuk, yang ketiga itu kipas. Sehingga ketika suami itu pulang ke rumah, yang dilakukan oleh istrinya itu akan ngipasi suaminya ya, mergo saking keselele nyambut gawe. Lalu keringatnya dilap dengan handuk. Dan istrinya kemudian ambil rotan dan mengatakan, wahai suamiku, jika memang aku melakukan pelanggaran, silakan engkau pukul aku dengan rotan ini, aku rela. Wah, ini ada dalam cerita ya. Meskipun ya bapak-bapak tidak perlu nanti pulang dari sini nyantel lagi anduk, kemudian ya kipas, kemudian rotan, ya tidak perlu sampai di sana. Artinya apa? Ini salah satu cara supaya apa? Kehidupan rumah tangga itu memang bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Karena prinsip dalam rumah tangga itu adalah baiti jannati. Itu yang perlu untuk diupayakan. Kewajiban kita itu adalah mengupayakan. Hasil tidak hasil itu urusan Allah, tapi urusan kita adalah mengupayakan. Baik sekalian, kita jeda azan dulu. Baik sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi yang ke wadharba fi hadil ayati lau salasatu dawabit, bahwasanya memukul wajah ya, memukul ini ada 3 dawabit, ada 3 ketentuan. Ketentuan pertama adalah bahwa pukulan itu bisa diberikan setelah nasihat atau pisah ranjang, itu tidak ada dampaknya. Ini dawabit, ketentuan yang pertama. Yang kedua, ayakuna darba ta'dibu ghairu mubarrikh. Yang kedua, bahwa pukulan itu adalah pukulan yang sifatnya adalah untuk mendidik. Ghairu mubarrikh, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang melukai. Ini catatan. Ini para suami ya, para bapak mesti memegangi ini. Jadi kalau toh ya harus memukul, ketentuan pertama ketika tahapan nasihat dan pisah ranjang itu sudah. Yang kedua, pukulan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti, melukai. Bikasrin nafsi wala yaksirul azmi, ya tidak sampai kemudian ya melukai badannya atau kemudian meretakkan tulangnya. Ya kalau sampai meretakkan tulang itu ya diring tinju, bukan kemudian suami kepada istrinya. Karena ketika itu dilakukan, ibu bapak mohon maaf, di atas 50% keberlangsungan rumah tangganya sulit untuk dilangsungkan. Ketika tahapan ini tidak dilakukan, tiba-tiba memukul misalnya, pukulannya pukulan yang melukai, pukulan yang menyakitkan. Ini ketika istri diperlakukan seperti itu akan sulit untuk kemudian merasakan tentram di samping suaminya. Ini penting menjadi catatan kita. Yang ketiga, ayyurfa'ad darba wa yamna'u idza imtithalat li ta'ati zawjiha. Pukulan itu mestinya tidak sampai dilakukan atau jangan dilakukan ketika
sang istri itu sudah mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik setelah nasihat itu diberikan kepadanya. Artinya sebenarnya pukulan ini yang terakhir dilakukan itu saja bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi pukulan sebagai sebuah pendidikan. Seperti halnya orang tua yang memberikan pukulan kepada anaknya ketika anaknya meninggalkan sholat, ya dipukul betul. Pukulan kasih sayang orang tua supaya anaknya tidak sampai meninggalkan perintah Allah, itu melaksanakan sholat. Rasulullah kan mengatakan begitu, ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat jika usianya sudah mencapai 7 tahun. Lalu kata Nabi apa? Dan pukullah mereka ketika anak-anak kalian itu sudah usia 10 tahun dan tidak mau menjalankan sholat, ya dipukul. Orang tua memukul itu sambil nangis barangkali karena ingin anaknya jangan sampai seperti itu. Bukan pukulan untuk melukai. Dan mestinya itu juga yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, bukan pukulan untuk menyakiti, tapi pukulan kasih sayang, supaya rumah tangga itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian fafil hadis mutaqaddam, dalam hadis yang terdahulu tadi disebutkan, wala tadribul wajha, dan janganlah kalian memukul wajah. Hindari wajah itu, dihindari, karena wajah itu mahkota seseorang. Ya, hindari selain wajah yang tidak menyakitkan. Ya, mana walam, ya, yang selain wajah. Bisa jadi kakinya, bisa jadi punggungnya yang tidak terlalu sakit misalnya. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah kalian menghijr. Nah, ini istilah baru. Menghijr itu mendiamkan, ngenengake, ya, tahu ngenengke nggih? Bahasa Jawanya kan ngenengke. Napa selain ngenengke apa istilahnya? Nggih, njutai. Dan janganlah kalian ngenengke istri kalian. Tadi pisah ranjang itu kan bagian dari ngenengke tadi, ya. Dan janganlah kalian ngenengke mereka seperti pisah ranjang ini illa fil baiti, kecuali di dalam rumah. Tidak sampai kemudian, ya, dikeluarkan dari rumah mereka, atau apalagi sampai diceritakan kepada orang-orang terkait keburukan istri. Jangan sampai terjadi itu. Itu kan rahasia rumah tangga kita. Kecuali antakuna hunaka maslahatun syar'iyatun fil hijri kharijul baiti. Kecuali jika di sana ada masalah syar'iyah terkait menghijr, ngenengke istrinya, dikeluarkan dari rumahnya, boleh dilakukan ketika itu ada kemaslahatan syar'inya. Kama sebagaimana hajaron nabiyyu azwajahu syahran fi ghairi buyutihina, seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika mendiamkan istri beliau, ya, fi ghairi buyutihina, dan itu di selain rumah beliau, dinengke oleh Nabi di rumah mereka. Nabi pernah melakukan itu. Wasayati fil ila, nanti itu ada bab, ya, khusus membahas tentang masalah namanya ila, bukan ilat. Ila, apa ila itu? Ila itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak mengumpuli istrinya, itu namanya ila. Pada dasarnya ilah itu tidak diperbolehkan,
ya, seorang suami bersumpah kepada istrinya untuk tidak mengumpulinya, itu pada dasarnya tidak boleh. Menjadi boleh kapan? Satu, ketika ada kemaslahatan di antaranya tadi, ya, seperti dinasihati tidak mau, maka kemudian sang suami ya tidak mengumpuli istrinya, tapi ada batasannya. Batasannya berapa lama? Ya, nanti di bab illah itu akan ada pembahasan. Maksimal adalah selama 4 bulan, tidak melampaui itu. Itu nanti ada khusus bab yang menjelaskan masalah ilak. Dan Nabi pernah mengilak, ya mengilak beberapa istri beliau. Kenapa? Karena kalau dalam satu riwayat, ini riwayatnya macam-macam. Salah satu riwayat itu menyebutkan bahwa karena ada salah seorang istri atau beberapa istri itu yang meminta kepada Nabi terkait ya permintaan yang sifatnya material, ya sifatnya materi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menginginkan itu, ya karena Nabi itu hartanya banyak, tapi harta itu tidak di hati tapi di tangan, ada dilepas. Maka ketika ada istri yang meminta kepada Nabi sifatnya materi tadi, menuntut agar memiliki ini, maka Nabi pun mengilak mereka dengan Nabi tidak mengumpuli mereka dalam waktu 1 bulan. Nah, ternyata di hari yang ke-29 Nabi sudah baikan dengan istri beliau. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, bukankah engkau mengilaknya 1 bulan? Ini kan baru 29 hari. Nabi mengatakan 29 hari itu juga 1 bulan. Ya, jadi kan hitungan hari-hari dalam kalender Hijriah itu kan ada yang 29, ada yang 30. Di hari yang ke-29 Nabi menyelesaikan ilaknya. Itu nanti ada bab sendiri masalah ilah. Artinya tidak boleh ya menghijr istrinya, ngeneng ke istrinya dengan pisah ranjang sampai dikeluarkan dari rumahnya. Artinya sebisa mungkin ketika di luar rumah ya sikapnya biasa karena itu rahasia rumah tangga. Tapi di rumah barangkali kemudian menghijrnya, ya pisah ranjang sampai kemudian ada bentuk atau sang istri tadi ya tidak lagi membangkang melakukan ketaatan kepada suaminya dalam hal yang tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Ini yang ke-9. Yang ke-10 Ibu Bapak sekalian, kita tambah satu lagi. Yang ke-10 adalah ayyu'iffaha. Seorang istri punya hak untuk dijaga kehormatannya oleh suami. Seorang istri punya hak untuk dijaga kehormatannya oleh suaminya. Dengan kata lain, seorang suami berkewajiban untuk menjaga kehormatan istrinya. Fayul biya raghbati hal fitriyati liyuksira tarfuha anil harami. Oleh karenanya seorang suami perlu kiranya untuk memberikan kepada para istrinya sesuai dengan keinginan fitrahnya. Barangkali sang istri pengen ya beli jubah misalnya, kalau ada rezeki berikan, karena memang itu bagian dari ya keinginan fitrahnya seorang perempuan. Ingin beli jilbab misalnya, kalau memang ada rezeki ya suruh beli jika rezekinya ada. Apa tujuannya? Di sini kalimatnya liyuksira tarfu anil haram, supaya ya ini dilaksanakan untuk memangkas, mengurangi kecenderungan istri tadi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Ketika kemudian uangnya ada, tumpuan uang itu bisa 5 cm misalnya,
ya. Tapi arek tuku kudung sing regane ndak tahu saya harganya berapa. Ya, pinten ibu-ibu? Ya, beli jilbab yang harganya 50.000 jon ra oleh tenan. Padahal uangnya segini misalnya, ya. Ini ketika itu tidak dilakukan, pasti sang istri akan ada kecenderungan melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Apakah akan mengumpat? Apakah akan marah? Apakah nanti akan muncul wajah yang tidak berseri-seri? Itu pasti. Maka ibu sekalian, di sini disebutkan seorang suami ya mestinya memberikan atau menuruti keinginan-keinginan ya fitrah naluri seorang perempuan jika memang suami mampu. Apa tujuannya? Untuk meminimalisir potensi sang istri untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Karena ketika itu tidak dilakukan, pasti ada kecenderungan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Walidha, oleh karenanya arsyad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ya memberikan bimbingan, mengingatkan kepada sahabat beliau namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un illa ma li ahlihi alaihi minal haqq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat beliau, ya satu riwayat masih ada kekerabatan kepada seorang sahabat beliau namanya Utsman bin Mad'un. Apa yang diingatkan Nabi? Nabi mengingatkan kepada Utsman bin Mad'un ini terkait hak keluarga, hak istri yang mesti ditunaikan oleh suaminya. Nabi mengingatkan kenapa? Lima ingqata anhum ilal ibadati, karena pada waktu itu ya Utsman bin Mad'un ini berniat meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada istrinya dan ingin fokus beribadah kepada Allah. Ini benar kalau orang Jawa mengatakan benar tapi tidak apa? Benar. Nah, itu. Jadi ingin fokus ibadah kepada Allah. Salahkah? Tidak salah. Yang menjadi tidak pas itu ketika apa? Meninggalkan kewajiban kepada keluarganya. Maka Nabi mengatakan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa wad'ul mar'ata wajibun 'ala zawji fi dhuh azhari qaulil ulama. Seperti misalnya seorang suami ya mengumpuli istrinya, ini sesuatu yang wajib menurut pendapat yang paling zahir di kalangan para ulama. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad, dan menjadi pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait apa? Kewajiban seorang suami mengumpuli istrinya. Wa hadda wujubahu bima kana biqadri hajatiha wa kifayatiha. Nah, ini catatan menarik di sini. Lalu batasan kewajiban seorang suami mengumpuli istrinya itu adalah sesuai atau menyesuaikan kebutuhan istrinya dan kecukupan atau kepuasan sang istri tadi. Tapi juga wabi kudratihi, tapi juga menyesuaikan kemampuan fisik sang suami sehingga la yanhaka badanahu wa yastaghilu an ma'isyati, sehingga sang suami itu tidak lelah ya, tidak lemah ketika disibukkan dengan mencari penghidupan. Artinya ibu sekalian ya, hubungan suami istri itu dalam rangka penjagaan terhadap kehormatan seorang istri. Karena ketika itu tidak dipenuhi, sangat mungkin akan terjadi penyimpangan. Ketika itu tidak dipenuhi, sangat mungkin akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan itu
Banyak cerita-cerita di masyarakat, di media sosial, ya itu terjadi. Oleh karenanya itu sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan. Adapun batas kewajiban tentang hubungan suami istri, ya, ini batasannya seperti apa? Kalau kemudian mohon maaf ya, dengan angka kali, ya, 1 bulan berapa kali misalnya, tidak ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fisik dari masing-masing keduanya. Tetapi itu menjadi sebuah kewajiban yang mesti ditunaikan dalam rangka penjagaan kepada kehormatan. Wala ibrata bima wara'a dzalik mimma qala bil fuqaha. Kita tidak perlu untuk mengambil sebagai dasar apa yang disampaikan dikatakan sebagian fuqaha, di mana di antara mereka mengatakan annal wat'a wajibun, bahwa hubungan, ya, suami istri itu menjadi kewajiban, dan ukuran kewajiban itu adalah marrotan kulla arba'ati asharin. Kewajiban itu adalah, batasnya adalah sekali dalam setiap 4 bulan. Nah, ini ada fuqaha yang mengatakan seperti itu. Tapi pengarang kitab itu mengatakan itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dasar, ya, karena kembali kepada kebutuhan dan kemampuan fisik seseorang. Bal sahih anna haddahu qadratnya qadratur rajuli wa kifayatil mar'ah. Tetapi yang benar itu adalah, ya, batasannya itu sesuai dengan kemampuan sang suami dan juga kemampuan seorang istri. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini yang ke-10 yang ke-11, ya, terkait kewajiban seorang suami yang ini menjadi hak bagi seorang istri. Yang ke-8 adalah dimaafkan kesalahan-kesalahannya, ya. Jadi seorang suami jangan terus-terus menyalahkan istrinya terus, ya, tidak kemudian kesalahannya diungkit dan seterusnya, itu tidak perlu. Yang ke-9, ya, untuk tidak menyakitinya dengan memukulnya. Meskipun ada satu kaidah tadi, boleh untuk memukulnya, tapi tahapan-tahapannya dilakukan. Ketentuannya adalah tadi, pukulan itu dilakukan setelah, ya, tahapan pertama dan kedua sudah dilakukan, dan pukulannya itu pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti. Dan yang ketiga adalah seorang istri punya hak untuk dijaga kehormatannya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cekap? Baik, jika sudah dirasa cukup, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.